Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dan rekan-rekan ada Alis Lesi Novita, Muhammad Saifan Ramadan, Muhammad Adi Mukti, Neni Nur Afiyah, dan saya sendiri Siti Halimah akan mempresentasikan tentang salah satu aplikasi e-bisnis yang kami ketahui. Tetapi sebelum itu, perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu e-bisnis. Untuk e-bisnis sendiri berasal dari dua kata serapan bahasa Inggris, yaitu elektronik dan bisnis, yang mana bila diterjemahkan memiliki arti kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis atau semi otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer. Untuk bisnis sendiri, istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang CEO perusahaan IBM bernama Low, yang saat ini merupakan salah satu perusahaan yang melakukan sistem operasionalnya dengan menggunakan teknologi internet. Untuk e-bisnis sendiri memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal maupun eksternal secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel. E-bisnis juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan dan juga bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar lebih baik lagi. Dalam penggunaannya sehari-hari, e-bisnis ini tidak hanya berkaitan dengan e-commerce saja atau perdagangan secara elektronik, tetapi dalam hal ini e-commerce adalah subbagian dari e-bisnis. Sedangkan e-bisnis sendiri adalah segala hal yang berfungsi ataupun kegiatan bisnisnya dilakukan menggunakan seluruh data elektronik, termasuk dalam hal pemasaran internet. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce ini cenderung dia lebih fokus pada transaksi bisnis dengan menggunakan website atau aplikasi. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, maka e-commerce ini memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan revenue perusahaan. E-commerce mampu melibatkan transfer dana secara elektronik, pertukaran data secara elektronik, sistem manajemen inventory secara otomatis, dan juga sistem pengumpulan data secara otomatis. Kemudian untuk teknologi informasi yang ada di dunia saat ini, melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi dan bentuk penerapan dari e-bisnis yang berhubungan dengan bentuk transaksi secara komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, e-marketing, online marketing, kemudian pemrosesan kegiatan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. Sedangkan untuk e-bisnis sendiri merupakan bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, kreditur pemerintah, investor, dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi untuk bisa membuat kembali proses internalnya. Untuk jenis-jenis e-bisnis sendiri ada 4 macam, yaitu 1. B2B atau business to business, di mana jenis bisnis ini digunakan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian ada business to consumer atau B2C, adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. Yang ketiga ada C2C atau konsumen to konsumen, di mana mereka yang terlibat dalam jenis e-bisnis ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lainnya. Yang terakhir ada C2B, yaitu consumer to business. Jenis e-bisnis ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Lalu, para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumennya tersebut diperlukan. Nah, kemudian untuk beberapa hal, ada faktor-faktor yang menunjang keberhasilan e-bisnis. Di antaranya adalah e-bisnis dan strategi organisasi, di mana nilai strategis dalam
dalam menerapkan e-bisnis akan sangat tergantung pada tingkat sejauh mana suatu proses tersebut mampu membantu organisasi dalam menerapkan dan mencapai seluruh strateginya. Yang kedua ada pembeli dan inbound logistik, di mana dalam hal ini internet memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kegiatan pembelian dengan cara mempermudah perusahaan dalam melakukan identifikasi calon pemasok dan melakukan perbandingan harga. Selanjutnya ada operasi internal, sumber daya manusia dan infrastruktur. Teknologi komunikasi pada tingkat yang lebih lanjut mampu meningkatkan efisiensi operasional internal secara signifikan. Kemudian dalam sumber daya manusia, kegiatan ini akan mendukung adanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya ada outbound logistik, penjualan dan pemasaran, kemudian ada pelayanan dan dukungan purna jual, di mana pada pelayanan dan dukungan purna jual secara signifikan e-bisnis akan mampu meningkatkan kualitas dukungan purna jual pada para pelanggan. Selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce. Dilansir dari laman perpustakaan University of North Texas, e-commerce adalah transaksi yang menggunakan berbagai alat elektronik seperti telepon, komputer, televisi, dan internet. Berdasarkan penjelasan dari Prasetyo Budi Widagdo, e-commerce sudah dimulai sejak tahun 1970-an, yang saat itu bersamaan dengan hadirnya electronic fund transfer, yaitu suatu layanan pengiriman uang melalui saluran elektronik. Di saat itu, perusahaan yang menggunakan electronic fund transfer masih sedikit, sehingga e-commerce pun belum digunakan secara umum. Seiring berjalannya waktu, hadirlah electronic data interchange. E-commerce pun terus berkembang dengan luas. Berbagai perusahaan manufaktur sampai pemesanan perjalanan pun mulai menggunakan model perdagangan elektronik ini. Sampai pada tahun 1990, internet sudah mulai dikomersilkan. Perdagangan elektronik pun semakin membesar, sehingga muncullah istilah yang dikenal dengan electronic commerce. Di Indonesia sendiri, e-commerce pun mulai berkembang dengan pesat. E-commerce tidak hanya terkait tentang jual beli, karena ada beberapa transaksi yang tergolong pada transaksi e-commerce, yaitu seperti pabrik yang menggunakan internet untuk memantau ketersediaan barang yang ada di gudang, atau orang-orang yang mengambil uang mereka melalui mesin ATM. Saat ini e-commerce pun sudah berkembang dengan jenisnya yang sudah banyak, hingga mempunyai berbagai jenis model bisnis dan beragam barang atau jasa yang ditawarkan. Salah satu perusahaan yang termasuk ke dalam e-bisnis dan e-commerce di Indonesia adalah Gojek. Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim yang berdasarkan pengalaman pribadinya selalu menggunakan jasa ojek ketika bekerja untuk menghindari kemacetan di ibu kota. Yang pada saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Pada awal berdirinya, Gojek hanya memiliki 20 orang pengemudi dan menggunakan call center untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi. Kemudian tahun 2014, Nadiem mulai mendapatkan investasi. Pada tahun 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan pesanan menggunakan call center yang sebelumnya digunakan oleh Gojek. Pada tahun 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi di 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tepatnya pada tanggal 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GoFit di Vietnam dan Get di Thailand. Saat ini di Indonesia, Gojek telah tersedia di 167 kabupaten dan kota di Indonesia. Sebuah riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan Gojek telah memberi kontribusi sebanyak 8,2 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Gojek juga berkontribusi sebanyak 1,7 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Penelitian yang melibatkan 3.315 responden di 9 wilayah menunjukkan rata-rata penghasilan mitra pengemudi mencapai 3,31 juta lebih tinggi dari UMK 9 wilayah tersebut, yang hanya sebesar 2,8 juta saja. Pengembangan Gojek. Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim.
Nadiem mendirikan Gojek bukan tanpa alasan, tetapi ini berdasarkan pengalaman pribadinya yang selalu menggunakan jasa ojek ketika bekerja untuk menghindari kemacetan di ibu kota. Pada Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan pemesanan menggunakan call center. Pada Juni 2015, Gojek mendapatkan investasi dari NSI Ventures. Pada Oktober 2015, Gojek kembali mendapat investasi dari Square Capital dan DST Global, di mana jumlah investasi dari ketiganya tidak dipublikasikan. Pada tahun 2016, Gojek resmi berstatus unicorn. Pada akhir tahun 2016, Gojek mengakuisisi PonselPay, sebuah perusahaan milik MFV Komersi yang telah memiliki lisensi uang elektronik yaitu e-money dari Bank Indonesia, sehingga Gojek bertransformasi menjadi sebuah perusahaan finansial melalui GoPay. Tidak hanya itu, di tahun 2017, Gojek juga mengakuisisi Loket, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event management dan ticketing. Langkah ini diambil Gojek untuk mendorong perkembangan fitur penjualan tiket bioskop dan acara yang telah mereka miliki melalui GoTik. Kelebihan dan kekurangan Gojek antara lain yaitu 1. Kelebihan Gojek yaitu 1. Tidak perlu sibuk mencari driver, ojek dan mudah didapatkan. Yang kedua, harga langsung ditetapkan melalui aplikasi. Kemudian, keamanan terjamin, lalu bisa cancel orderan. Yang kelima, jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan atau menggunakan jalan alternatif. Yang keenam, bisa memesan untuk orang lain. Kemudian, pelayanan yang maksimal. Dan yang terakhir, pembayaran bisa menggunakan sistem online dan tunai. Kekurangan Gojek antara lain yaitu pertama, tidak bisa memilih driver. Yang kedua, jika merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Yang ketiga, menggunakan jaringan internet. Yang keempat, terkadang ada miskomunikasi. Yang kelima, beberapa kota masih kesulitan mendapatkan driver. Kemudian yang keenam, report dan saran kurang ditanggapi. Yang ketujuh, pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama. Yang terakhir, harga makanan lebih tinggi dari harga sebenarnya. Tentang hambatan dan manfaat dari Gojek. Hambatan yang pertama, masih terjadi konflik antara driver Gojek dan ojek pangkalan di beberapa wilayah tertentu. Konflik ini sering kita dengar ya, terutama saya telah mendengar terjadinya konflik di wilayah Indonesia, yaitu di Bandung, yang konfliknya tersebut adalah penganiayaan atas driver ojol. Dan sudah saya pahami dan saya baca berita ini bahwa pihak berwajib telah menangani dengan baik dan masing-masing kedua belah pihak telah berdamai. Yang kedua, ada masalah penyalahgunaan privasi pelanggan dan data pelayanan Gojek. Mungkin ini benar-benar masalah yang harus diwaspadai oleh pengelola dari Gojek ini, karena privasi sangat penting bagi pelanggan-pelanggannya dan data-data dalam pelayanan pun harus lebih baik dalam mengelolanya. Yang ketiga, maraknya manipulasi oleh driver Gojek. Maraknya manipulasi di sini bisa saya kasih tahu, yaitu seperti order-order fiktif yang sering terjadi di aplikasi Gojek ini, yang meresahkan para customer yang mengorder
Gojek ini. Jadi ini sudah ditangani juga oleh pihak yang berwajib. Ada manfaat. Yang pertama, keefisienan waktu yang diberikan. Memang selama saya memakai aplikasi Gojek ini, para driver-driver ini cukup baik dalam pelayanannya dan aplikasinya pun tidak sering terjadi down. Yang kedua, mudah dengan kecanggihan aplikasi yang bisa dilakukan dimanapun. Dengan adanya e-commerce ini, aplikasi Gojek ini kita jadi mudah dalam mengorder apapun. Misalkan ada GoFood, GoSend, GoPay, GoPayment, masih banyak ya. Yang ketiga, ada praktis penggunaan GoSend yang memudahkan pengguna dalam pengiriman barang di hari yang sama. Kita bisa mengorder GoSend atau pengiriman barang ke tempat yang akan kita kirim, tetapi GoSend ini sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan startup lainnya yang menyediakan jasa pengiriman ini. Jadi kita bisa saja menggunakan GoSend ataupun perusahaan yang lain. Yang keempat, modus dapat dijadikan sebagai teman jalan-jalan. Ada banyak juga yang saya dengar ini cukup lucu antara driver ojol dan customernya yang mereka sudah menikah karena nyaman saat berkendara masing-masing. Yang kelima, sopan. Yang keenam, cepat dan akurat. Yang ketujuh, aman. Yang aman inilah yang paling kita harus customer cari, keamanan dalam pelayanan Gojek ini. Yang saya tahu, para driver Gojek ini telah membuat yang namanya komunitas dari masing-masing wilayahnya ya, yang membuat para driver ataupun customer ini aman dalam mengorder ataupun melayani sebagai driver ojol. Ini cukup bagus keamanannya dari pelayanan Gojek ini. Oke, kesimpulannya yaitu Gojek termasuk ke dalam e-business atau e-commerce. Terus bekerja sama dengan beberapa perusahaan finansial dan layanan jasa lainnya. Ya, ini seperti kayak GoPay. Ini bisa kita melakukan pembayaran seperti kayak memesan makanan di sebuah restoran ataupun mengisi e-tol ataupun yang lainnya, atau membayar token. Ini sudah banyak ya beberapa perusahaan finansial yang layanan jasanya kerjasama lah dengan Gojek ini. Banyak kelebihan dan kekurangan Gojek yang dapat dirasakan. Ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baik ya, semoga kalian memahami dengan baik. Oke, demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kelebihan atau kekurangannya, tolong dimaafkan karena memang kami masih kurang baik dalam berpresentasi, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.